Halo, kawanan gajah, ketemu lagi kita di podcast Gajah. Podcast gitu aja. Kita buka masker dulu kali ya. Ya kan, yang penting tadi kita udah pakai, ya kan. Siap. Ngap. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ngap. Ya, pasti kawan gajah penasaran pengen tahu kita ada di mana, ya enggak? Ya kan? Ini nih sekarang kita lagi menyambangi kawanan gajah kita. Iya enggak? Yang sekarang juga ya kalau bisa dibilang perkacaran ya. Perkacaran yang sehat tapi perkacaran yang sehat, ya kan? Ada apa dan di mana gitu. Langsung aja kita kenalin nih pemiliknya, Garasi Gajah. Garasi Gajah. Karena kita ada program Garasi Gajah. Ada ya. Iya, makanya tepat kan? Tepat. Kita ada di garasi sepeda. Langsung apa pemiliknya? Dolet. Halo. Nama gue Dolet dari Garasi Sepeda. Gitu kenalannya. Ngap, sehat Ngap? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Apa ya, kita seneng banget nih bisa main ke tempat lo nih, ya kan? Terima kasih banget nih udah datang ke sini yang apa adanya ini. Justru ini yang ada apanya? Iya, harta karunnya banyak. Bener, salah kalau pada belum mampir ke sini mah. Aduh, salah. Boleh. Harta terpendam. Harta terpendam nih banyak. Nanti kasih lihat apa aja harta terpendam di sini, ya kan? Nah, kita sempet ngobrol sama lo di dunia maya gitu ya, kayak nah lo bikin apa lo sekarang gue bikin garasi sepeda nih gitu, yang menurut gue lo melakukan ini bukan hanya ikut-ikutan gitu, lo melakukan ini berdasarkan passion lo gitu menurut kita nih gitu ya. Mungkin lo bisa cerita sedikit kenapa garasi gajah? Garasi gajah. Gue salah mulu nih. Kenapa garasi sepeda? Iya. Kenapa garasi sepeda? Jadi kenapa konsep lo berada di rumah gitu ya? Mungkin lo bisa ceritain ke kita dan kawanan gajah. Oke, jadi pertama garasi sepeda kenapa sih? Gitu? Karena sebenarnya ini impian gue yang cukup tercapai sih yang diijabah. Gue dari awal tuh pengen punya sesuatu yang serba di rumah. Terus memang hobi gue awalnya sepedaan. Terus lama-lama gue belajar untuk merakit sendiri untuk ya semua, tapi awalnya sepeda sendiri gitu karena jujur belum kebayang sih punya garasi sepeda walaupun hanya sebatas seperti ini ya udah bersyukur lah, apalagi di masa pandemi gini kan. Yes. Ya balik lagi ketika kenapa harus garasi sepeda, karena garasi yang isinya sepeda gitu. Itu sih simpel itu sih dan adanya di rumah gitu. Tapi berjalannya waktu, awalnya dulu nih kalau gue ceritain dulu di Kuitang, bukan di Tangerang. Dulu di Kuitang, iya benar-benar. Awalnya hanya doyan beli sepeda. Menjadi bagian dari konsumtif ya. Dan dulu sepeda apa aja tuh? Awalnya memang kalau sepeda pertama dulu fixed gear. Cuman udah 2009 tuh 2010 sampai 2011 akhirnya udah mulai turun, udah mulai ganti sepeda. Terus gue udah mulai udahlah beraktivitas yang lain. Nah, berawal dari garasi sepeda yang di Kuitang, pertama sepeda lama gue yang pertama karena tren 26 nih, akhirnya banjir tuh dari Pulau Jawa, dari kan memang awalnya mountain bike yang old school ini memang dari pegunungan kan, dari Kudus, dari Jogja, dari Solo, ada semua. Langsung satu-satu nih ceritanya gitu. Jadi awalnya benar-benar garasi sepeda di Kuitang dan di rumah hanya mengkonsumsi sepeda, mengkoleksi sepeda. Apa yang gue suka, apa yang gue suka, gue beli. Gitu. Awal-awal terus lama-lama udah mulai kayak kok gini, kok gitu. Iya. Kok nambah? Dan akhirnya gitu. akhirnya udah dipajang yang lama-lama kayak kalau dicuanin oke nih. Akhirnya memang setelah gue berawal bersepeda doang dengan 26, mereka nyari. Akhirnya ya udah. Ada satu yang sampai datang banget ke rumah untuk membayarkan koleksi gue. Emang yang benar-benar nggak bisa, gue maunya ini gitu. Ini gue nggak jual gitu. Nah, akhirnya ya udah dengan deal yang cukup. Ya lumayan nih. Gitu. Iya. Buat kehidupan gue. Buat lahiran. Iya. Oke deh gitu kata bini. Ya udah gitu. Ya udah. Nanti juga bisa dicari lagi. Awal sih itu. Hanya doyan sepedaan, ngumpulin. Akhirnya ya udah kita bersama situ. Iya. Sepeda apa itu? Iya benar. Brand nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Kan orangnya nonton. Iya boleh. Nggak apa-apa. Ada Kona sih.
Oh, Kona. Kona, yang itu yang tadi iya. kita sebutin di belakang. Iya, iya, iya. Kenapa gue jual sebenarnya ya ada salah satunya dia suka tinggi banget karena style yang gue bangun dia suka gitu dan nggak diapa-apain jadi beli langsung gelondongan Iya, sepedanya. Iya. Full set tuh udah ya. Full set. langsung ya. Konsepnya masih originalan. Sebenarnya original juga enggak sih tapi udah kekinian lah. Iya. Frame tetap original, cat original, details original. Itu yang mereka cari sebenarnya. Urusan style itu nomor 2 sih. Tapi Selera. ya selera. Tapi gue ngasih sama originalan. Makanya ya kayak stangnya, handlebar segala macam gue kasih tuh. Seat post sama saddle yang original gue kasih semua. Jadi dia dapat kalau dia mau jual lagi ya original bisa. Betul. Dengan style yang kemarin gue dandanin juga bisa. Yes. Jadi di awal dari pengguna sebetulnya ya kan. Pengguna. Lo make sepeda ketemu ya memang sih di era-era setelah pergantian, gue lihat rata-rata yang pada main dua ini memang pergantian dari fiksi. Iya. Ya. Nah, teman-teman yang pada main nih dari Iya. fiksi, wah bergeraknya ke pindahnya ke 26 gitu kan gitu. Oke, Led. Itu cerita lo waktu pada saat lo nge-build garasi sepeda pada waktu di Kuitang. Nah, akhirnya lo mendalami gue ngulik nih, gue ngebongkar sendiri, gue maintain sendiri gitu. Yang lo belajar dari mana kalau otodidak itu aja? Sebenarnya sih jawabannya simpel adalah otodidak. Gue belajar dari mimpi. Ketika gue maunya semua sepeda gue aja yang bangun. Semua sepeda gue ya pertama. Iya. Karena gue ada sedikit cerita yang ada pernah dulu beli sepeda frame rada mahal. Gue sedikit cerita. Gue taruh di suatu tempat yang bengkelnya itu pun familiar lah. Dan ternyata ketika gue saksikan sepeda gue ngurutinnya susah-susah, frame udah mahal-mahal, hanya main ketok dan asal-asalan gitu. Ternyata butuh banyak secara treatmentnya. Jadi gue abis itu belajar ada salah satu dari bisa dibilang paman Rangga Panji. Itu Mas Rangga Panji itu banyak ngobrol sih walaupun pada saat itu setelah pengalaman itu terjadi karena itu full carbon ketok gitu. Iya. Gue seumur hidup baru beli full carbon ini doang gitu. Itu gue banyak ngobrol. Iya makanya untuk gitu. Oh gini cara lo gitu. Dan gue menyaksikan sendiri abis itu ya udah banyak ngobrol. Berarti mungkin ya kalau gue bisa analisa lu berarti lu nggak ekspektasi begitu ya? Nggak. Di bengkel yang memang aman secara brand udah di mana-mana gitu. Itu treatmentnya gitu ya. Gitu. Berarti berawal dari situ. Akhirnya gue banyak ngobrol sama paman sama teman-teman yang lain yang mekanik. Ada beberapa lah di luar sana ya cukup jago, cukup andal. Ya balik lagi akhirnya semua better mereka bilang. Lu pegang sendiri. Sampai lu jago, sampai lu bisa ini, lu puas sendiri. Semuanya serba untuk lu kan. Iya. Udah akhirnya dari situ gue bermula ada yang percaya sama gue, bangunin dong. Lu yakin sama gue? Akhirnya awalnya di situ. Ada beberapa orang yang emang kenal. Jadi gue percaya sama lu ya. Satu dan hanya 2 atau 3 orang yang kenal. Abis itu gue tipe kalian kan gini, gue posting, gue coba akhirnya buat Instagram garis sepeda. Akhirnya gue mencoba untuk before after. Gue hanya menyampaikan data sesuai dengan real. Yang real gue tiap garis sepeda tuh gini loh. Akhirnya ada dari Kelapa Gading datang ke sini, ada dari yang Sunter lah, dari Pik juga pernah datang sampai gue tanya, kenapa lo pilih kesini? Ini jauh loh. Mereka jawabannya hanya lu puas ngeliat Instagram lo. Gue lihat apa yang gue lihat, ternyata itu yang gue dapatkan. Akhirnya balik lagi sampai ada yang 3 sepeda di sini nggak diambil. Jadi tetap di sini. Iya. Ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi itu benar gue karena kalau gue perhatiin di Instagram lo gitu, garasi sepeda tuh menyajikan gini. Kita garasi sepeda itu bukan cuma garasi tempat sepeda doang, enggak. Tapi lo ada sisi edukasi kayak kecil yang gue lihat adalah suatu yang lo lakukan adalah ngeluarin seat post yang udah bertahun-tahun. Nah, ini masalahnya. Ini buat masalah. Iya dong, ya nggak. Ini sepeda yang udah tahun lama dari tahun 80 90 tiba-tiba harus direstorasi, itu ada kesulitannya memang gitu. Jadi dan garasi sepeda menyajikan itu dengan benar secara keilmuan benar gitu. Jadi nggak asal, nggak asal. Dan gue jabarin semua itu. Betul. Cara dari awal, kesabarannya selama sebulan, si Tom baru punya. Karena ada orang yang gue pengen punya sepeda, jangan di repaint sama
jangan di redecals gitu. Jadi pengennya semua original. Tapi gimana caranya? Ya itu pada saat itu gue dapet frame itu satu sepeda sih sebenarnya dari orang Papua. Dari Papua? Iya. Koper tapi bukan yang ini akhirnya itu kan. Iya. Terus langka. Terus akhirnya oke, gue Iya. Kita berangkat besok. Sepeda. Ya akhirnya mulai dari situ terus gue mendapatkan sendiri yang ternyata si posnya nyangkut, terus apa yang gue cari-cari. Soalnya gue beberapa di grup di sosial media ada susah mendapatkan itu. Udahlah bakar aja, bawa ke tukang ngas, beres itu keluar. Tapi kan hilang dari cat originalnya sama gue harus redekal lagi kan. Akhirnya ya udah gue mencari, gue akhirnya bersabar bersama kakak ipar gue ada itu juga salah satu pahlawan gue di saat oke, ini mas gimana nih, ayo kita kerjain bareng. Nah itu pertama kali yang emang gue ngerasain semua emang harus sendiri ketika memang itu belepetan atau gimana. Gue kan pakai soda api, ada satu bahan kimia yang saat itu gue pakai. Ujung-ujungnya ya udah ketika ada yang belepetan keluar kena sedikit kecat sepedanya itu kan udah memang gue yang berdua nih lakuin. Jadi semua itu gue lakuin. Akhirnya gue mencoba dan itu berhasil selama 1,5 bulan. Cuman buat ngeluarin shit post. Iya. Dan setelah gue posting di Facebook, di Instagram tuh, insya Allah sih banyak banget yang nanya dan akhirnya ya gue berbagi ilmu. Betul sih. Dan mereka mau coba sendiri monggo, dan akhirnya ada beberapa yang datang untuk, mas udah gue nyerah. Ada tuh ada 1-2 ya. Tolongin udah. Tapi gue bilang nggak cuma seminggu ya. Oh lama ya mas? Iya sebulan atau tergantung. Soalnya gue nggak mau nih ngasih janji. Yang akhirnya gue kecewa. Gue akhirnya bilang sebulan lah coba ya. Ntar gue calling, gue tetap kontak selama seminggu sekali lah. Seperti apa? Betul. Ya alhamdulillah ada aja sih. Oke, nice. Edukasi. Iya benar. Karena kan kalau shitpost itu kan kita nggak pernah tahu dulu sepeda ini dipakai orang setinggi berapa. Bisa jadi masuk misalnya berapa senti, ada lagi lebih dalam lagi ya kan gitu. Jadi tingkat kesulitan secara teknikal ngeluarin memang pasti akan makan waktu, ya kan? Berarti bisa dibilang lo spesialisnya di 26 ini ya? Ya, karena memang itu. Apakah kalau misalkan ada si road bike atau apa, terima juga? Sebenarnya sih gue menerima semua ya. Maksudnya karena memang perjalanan waktu gue belajar mulai dari tekniknya si road bike, tekniknya si Kelly, tekniknya si ini gue belajar pelan. Cuman seiring berjalan waktu memang lagi trennya tetap 26 nih. Jadi yang banjir 26 ke gue, walaupun gue menampilkannya juga nggak hanya cuma 26. Betul. Gue selalu menampilkan ada road bike nih masuk, gue posting aja udah. Tapi memang apa namanya, treatmentnya beda ya. Treatmentnya beda. Gitu, karena kebanyakan barangnya juga bukan barang baru. Jadi di mana-mana dapat enak. Lebih enak sih sebenarnya. Kalau barang baru kan treatmentnya nggak sesulit itu kan. Dan 26 ini juga datang dengan keinginan pemilik pastinya, ya kan? Iya. Ini kan apa ya? Menurut gue mimpi lo nih ya, salah satu mimpi lo ya, udah terwujud nih, ya kan gitu. Cuma kan lo juga bikin ini bukan hanya yang gue bikin ini bukan hanya bikin sepeda. Orang datang, teman-teman datang bukan hanya gue build apa yang dia mau, gitu kan. Lo pasti juga pengen punya apa ya, sumbangsih, lo pengen punya ada sesuatu yang ekosistem buat di ekosistem di sekitar lo nih gitu. Kira-kira lo mau kemana sih lah gitu? Buat environment di sekitar lo nih, bahwa garasi sepeda ada itu meningkatkan value di area ekosistem ini. Kita apa ya? Kalau untuk kedepannya ya, sebenarnya sih gue sebenarnya udah ada beberapa nih yang emang ngajakin kerjasama. Terus yang emang mereka pengen tetap under gue, walaupun buka di Mampang kayak buka di Kemang kayak buka di mana, tapi gue tetap under lo mas. Gitu. Nah, gue nya pribadi yang memang masih menikmati dengan kesendirian ini, dengan bangun tidur gue udah habis ngurusin anak-anak, gue langsung ke belakang ngasih ada PR si A, si B, si C, gue beresin dengan timeline gue. Soalnya sebenarnya pun dari kemarin udah ada yang ngajak yang tadi gue cerita, minta terus gitu, kayak gue bukannya gue sombong, tapi gue pun merasa diri gue belum nyampe. Soalnya ada ya ibaratnya yang tadi gue sebut Mas Rangga Panji, si Paman itu pun di rumah terus dan dia sendiri, masih sendiri, nggak pernah oper kemana-mana. Gue kadang masih suka manggilin, lo ada kerjaan nggak? Yang mekanik yang di sekitaran Tangsel, itu masih gue suka ajak, ya rezeki lah, tapi tetap gue liatin. Itu sih karena gue
apa ya, sebenarnya masih pengen menikmati sendiri, cuman nggak menutup kemungkinan untuk kedepannya gue akan membuka di mana dan gue tetap mengedukasikan semampu gue sesuai dengan ilmu gue. Intinya sekarang lu masih terus menggali, belajar gitu kan ya. Ya emang benar sih, maksud gue ada orang kayak tadi kita ngomong yang di awal ya, bengkel-bengkel ternama itu gitu ya, bukan yang sudah established gitu ya, kadang memang karena mungkin terlalu banyak gitu ya, jadi kayak ya udah gitu. Jadi ini mentreatment sepeda ini juga nggak yang ya udah ada yang datang bongkar lah gitu. Ini ada value lain gitu. Ada personal touch. Ada personal touch ya, sabi, bener. Gitu. Iya. Nggak main asal. Iya, bener. Mesin emang paling bener. Iya. Gitu aja. Ada personal touch, bener. Terus. Dengan passion. Iya dong, bener. Ya itu dia. Di masa pandemi gini emang ya udahlah, bersyukur apa ada. Yes. Ya bisa jadi cuan, alhamdulillah. Ya udah kita lanjut. Ya betul. Dijalanin aja ya gitu. Kalau ini dari gue nih ya, kalau misalkan tren 26 ya benar-benar manjang ya. Ini kan tren berubah terus nih. Apakah lo akan stick on di 26 atau menyesuaikan tren yang ada, atau karena kan orang taunya nih, wah nih spesialis 26 nih udah eksportis gitu loh. Ya itu yang tadi gue agak melihat kekhawatiran kalau lo jadi general, jadi generation, jadi lo nggak punya ciri khas lagi gitu, jadi ya pokok sepeda seperti biasa gitu loh. Nah, strategi lo. Nah ini dia, sebenarnya sih yang tadi gue bilang, gue berusaha belajar semua sepeda walaupun setiap manusia punya keterbatasan tertentu. Yang memang gue selalu memberikan data real melalui sosial media tadi. Yang udah follower gue pasti tahu. Gue lihat SE builder 26, SE cuma service 26. Tapi gue tetap mengedukasi mereka. Gue pernah nih dapat road bike yang gue bilang gue bisa dalam arti ya semua gue service kayak ada. Memang rada PR sih ketika kita berdiri sendiri, ya sosial media jadi sendiri segala macam. Tapi ya itu yang gue mau dari awal, jadi ya mau nggak mau itu yang harus gue jalanin dulu. Kalau tadi bilang kalau nanti 26 itu akan turun, gue gimana ya? Gue tetap menstabilkan 26 yang memang sebenarnya 26 ini nggak pernah mati. Betul. Sebenarnya itu cuman trennya mungkin, cuman ke sepeda 26 gue yakin masih komunitinya pasti akan ada. Ya itu sih. Semua komunitas sepeda tetap ada. Itu sih. Jadi gue masih tetap ya udah gue tetap di sini, gue stay di sini. Kalau kalian masih susah mencari bengkel-bengkel yang cocok, yang nggak serak sama hati kalian, bisa datang ke Garasi Sepeda. Iya. Mungkin gue jadi bisa melihat bahwa buat teman-teman gajah juga, jadi apapun sepeda kalian, sebenarnya treatment yang gue lakukan tuh memang personal, sehingga memang apapun sepedanya lo bisa kemas, bisa betul. Jadi personal touch-nya lo itu yang lo jual gitu. Itu sih. Ya kayak gue main sepeda, gue nggak lagi datang ke bengkel-bengkel yang memang udah established itu ya gitu. Dari awal memang gitu. Karena gue ngerasa memang kalau sama orang yang kita tahu, mekanik yang kita tahu, teman yang kita tahu, emang ngulik sepeda gitu. Gue mendingan begitu gitu, karena banyak masukan jadinya gitu, nggak cuma kalau karena mungkin karena dikejar target ya Jo. ganti aja nih ini padahal ini udah masih oke kok gitu. Lo ganti yang ini aja paling ya kan gitu. Gitu. Nah ini nih Mas, jadi yang bisa gue jelaskan sedikit, walaupun as a builder, tapi terkadang idealisme kan nggak bisa ngejual dari dulu kan. Betul. Kalian ini tahu lah. Dari dulu banget. Jadi iya itu dia, makanya kita ajak ngobrol, karena emang Garasi Sepeda ini adalah sebenarnya wadah juga tuh. Ketika lo datang nongkrong, ada juga tuh yang kayak gitu yang cuma pengen lihat ngobrol, itu udah nggak beli apa tuh. Menurut gue itu oke. Namanya tamu datang monggo gitu. Tapi semua kan by appointment. Jadi gue jelasin sedikit, Garasi Sepeda ini semuanya berdasarkan by appointment. Baru gue okein, ibaratnya gue approve lo datang. Kalau dibilang ke situ, jadi gue arahnya gue lebih menurunkan intensitas ke idealismean gue. Tapi kita ngobrol bareng nih, lo maunya apa? Nanti lo ada, lo ada referensi, gue ada referensi. Lo mau gaya apa? Akhirnya ya kita
pepet-pepet dikit sih, Iya. agar lo bisa ke gue sedikit, walaupun Iya. sedikit. Iya, iya. Jadi tetap kena egonya kita dikit. Iya, iya, iya. Jadi sama nggak puas gitu aja Iya, sih, Mas. iya, iya. Jangan Iya. jangan sampai keluar dari garasi sepedanya jadi gimana? Iya, gitu. itu dia makanya. Iya. Tetap dia pengennya mau apa Iya, ya. iya. Win-win solution, kita cari tengah. Betul. Itu aja sih. Nah, itu kan yang apa ya, ilmu yang lo punya sekarang lo share lah kan ya gitu untuk menjadi sebuah satu sepeda nggak melulu harus dengan idealisme si pemilik gitu kan ya gitu, tapi memang secara knowledge ini lo kayaknya lo lebih baik pakai ini gitu kan gitu kan. Jadi ada sharing sessionnya lah ya gitu ya gitu. Iya. Nah, Red, ada apa aja sih di dalam garasi sepeda Red? Sekarang ini gitu ya. Sekarang ini ya. Sekarang ini gitu. Ada Ya apa karena aja garasi sih? sepeda Ada sepeda. ada sepeda. Ada pasti. Ya, nggak tiba-tiba lu ada Harley Davidson gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Iya, iya. Jadi ya makanya sebenarnya ya awalnya memang terbentuk dari memang hanya sepeda aja. Akhirnya berjalan waktu di sini gue mencoba untuk mengumpulkan part sesuai dengan ekonomi gue, yang dimana pemasukan gue beli ini nih, pemasukan gue beli ini. Dan memang kalau udah kunci-kunci segala macam, insya Allah sesuai dengan sepeda 26 dan ya ada teknik yang lain yang akhirnya gue beli lagi. Jadi kalau di dalam garasi sepeda ini ya ada jual beli sepeda, ada shop kecil-kecilan, Ya. ada juga ya kita bareng lah yang tadi gue bilang ada kalau mau datang untuk ngobrol doang, Yes. oke gue terima dengan lapang dada, dengan buka pintu terbuka, tapi kita semua by appointment. Jadi itu yang ada di dalam garasi sepeda. Iya, good. Bisa konsultasi kecil-kecilan. Yo, itu penting tuh. Sesuai dengan ilmu gue ya tapi. Iya. Tapi kawanan gajah kalau mau ngobrol sama garasi gajah sama Dolet harus by appointment dulu. Nah, harus di follow Instagramnya Nah, ya, follow. gitu ya, garasi sepeda. Garasisepeda.id. Nah, cakep. Itu langsung di follow. Kita ada caller ya? Kantor kita. Ada caller ya? Ada penelpon? Iya, gitu. Caller halo? Caller halo? Kita ada quiz dulu. Iya. Enggak ada. Yo, Gue mau nanya satu lagi nih. Gue melihat 26 nih cukup menarik ya gitu. Karena memang apa namanya peran yang menurut gue oke. Dalam apa dunia 26 ini gue melihatnya sebagai satu kesatuan gitu loh. Jadi dari sepedanya, dari fashionnya juga gitu. Yeah. Apakah lo coaching sampai ke fashionnya juga atau ini cuan juga. Iya benar. Iya. Karena ini juga salah Iya, satu fashionable. Waduh. Jangan sampai pakai sampai bawah. Iya, itu penting. Jangan sampai 26 pakai safari apa Iya. nah, itu kan gitu. Iya. Iya, Iya, kalau gue harus. harus. Ini gue jawab, gue bantuin Dolet nih. Harus kalau fashion juga harus mendukung. Ya sebenarnya sih kalau gue boleh cerita sedikit, tanpa tanpa dibentuk tiba-tiba ada grup namanya Sobat Fashion. Itu isinya Sobat Fashion nih. follow juga ya Sobat Fashion. Bener, Sobat Fashion. Ada Instagram Iya, isinya iya. teman-teman lah. Yang dia tadinya 26-an doang. Akhirnya dengan sendiri juga nggak dandan sih. Iya. Karena lo mau kemana ya? Iya, Bang, ini sepeda kita udah keren ya, Bang. Iya. Kita harus dandan. Oke. Cuma kayak oke. Pertanyaan gue itu apakah lu ke depannya bayangan ada satu section buat fashion? Bisa jadi. Nah Iya, itu iya. tanpa ini makanya tadi gue bilang berjalannya waktu tiba-tiba ya udah ada Sobat Fashion. Jadi teman-teman yang mau lihat di atas sepeda keren ya follow aja langsung Sobat Fashion tadi gitu. Instagramnya juga ada Mas. Lu nggak coba? Nggak, gue nggak. Karena itu banyak yang fashionable banget dibanding gue. Gue belum ada apa-apanya kayaknya. Wah keren-keren banget gitu. Aduh. Ya, gitu. Mancing. Bahaya. Nanti aja off air kita udah luar biasa. Bahaya. Gitu. Iya. Lem. Ini seru, makin seru. Jadi menurut gue memang naik sepeda itu enggak hanya tunggangannya aja gitu ya kan, harus mendukung kan gitu. Ya kayak orang-orang yang main olahraga main outfitnya kan ya harus disesuaikan. Gitu. Enggak tiba-tiba lo pakai jas juga kayak tadi lo bilang. Iya, Itu tapi itu emang ada yang begitu. Ada, tapi ada. sepeda lain lah, sepeda bukan 26 ya. Iya. Ada. Lontel-lontelan tuh ya. Iya, betul. Vintage. belum. Nyangkut. Iya. Len, Iya. oke. Ini Len. Kan sekarang ya kita tahu pandemi gitu ya.
berharap di 2020 kemarin kita sudah down gitu, ternyata masih ada hal lain lah yang masih berkepanjangan nih kita gitu. Dan usaha lo ini kan ada di perumahan gitu ya. Adanya ini karena passion lo, dan ada akhirnya juga dilalahnya nih, alhamdulillahnya ternyata dunia lagi begini gitu. Akhirnya lo men-switch diri lo untuk jadi wah ini lebih nyaman gitu kan, di rumah masih bisa sama istri sama anak gitu kan gitu ya. Betul begitu. Betul semua bisa diatur gitu ya dengan self management gitu. Nah tapi lu ada ini khusus nggak, kayak apalagi ini di perumahan, kayak tadi yang habis itu kan pasti adanya di ruko mana di mana ya. Kalau lu kan enggak nih gitu, orang-orang yang tahu aja dan yang memang tahu dolet dan tahu garis sepeda nih gitu ya nggak sih gitu. Nah lu strateginya gimana nih? Balik lagi sih ke pertanyaan yang tadi, dan jawaban yang tadi adalah gue berusaha untuk memberikan data real apa yang gue punya di garasi sepeda ini, di belakang rumah gue ini, itu gue berikan. Gue hanya bisa itu, dan balik lagi gue menyediakannya dan menerima mereka satu persatu. Gue jadwalin ketika ada orang banyak DM, mas gue mau bangun sepeda, gue bilang masih ada 4 sepeda, masih ada 3 sepeda, masih ada 1 sepeda, berapa lama mas? Masih ada banyak yang alhamdulillahnya atas izin Allah dia nungguin. Nah akhirnya gue memberikan jadwal ke mereka yang akhirnya oke, lu datang hari Senin, let's say. Tapi si A, si B, si C itu gue jadwalin pagi si A, si B jam 12, si C misalkan jam 3 sore. Jadi gue menerimanya pun tetap satu persatu personal. Walaupun suka ada yang tabrakan gitu ya. Udahlah. Tapi entar dulu ya, gue mau demo dulu ini selesai, dia pulang baru kita demo. Karena memang gue pun kita berada di belakang, si garis sepeda yang di belakang, dan kita terima di depan. Kita nggak pernah, jarang banget terima ke dalam. Kecuali emang orang pengen lihat banget. Ya kayak spesial banget nih bisa ke belakang gitu. Soalnya benar-benar, dan gue masih ada baby yang umurnya 8 bulan dan gue takut juga sih terlalu ini banget. Setuju, harus kita jaga. Itu ternyata setelah gue tanya mereka, ada beberapa yang emang balik sampai 3-4 sepeda, naruh di sini sampai yang apa-apa beli dari gue, apa-apa semua di gue. Ya alhamdulillah sih. Terus gue tanya, kenapa lu di gue? Lu lebih nyaman. Ketika gue datang, gue nggak ketemu banyak orang yang tadi maju bilang, nggak crowded. Gue bisa punya duit datang kemana-mana yang bengkel mahal, tapi itu gue semua orang gue pulang karena covid gitu lah. Ternyata di situ mereka mendapatkan kenyamanan walaupun gue di rumah. Ya paling suka sapam depan rada-rada. Jadi security depannya udah tahu. Kok dolet ya? Woi, mantap. Oke. Dan berarti kalau dari penjelasan lo tadi berarti lo memang nggak ada strategi khusus, tapi apa yang secara data relokasi itu menjadi USP lo. Iya nggak sih? Betul. Gitu. Iya, personal touch dan ya udah, memang ini gitu datanya. Kalau lo mau ngulik, mau ngebongkar ya begini, situasi teknikalnya seperti ini gitu. Jadi akhirnya itu yang menjadi value lebih ya di garis sepeda gitu kan. Yes. Gak butuh banyak ina itu sih. Kalau gue yang mau nanya nih kecil. Ya toh. Tosi juga main sepeda nih. Sepeda lipat ya toh. Gak apa-apa, yang penting sepedaan ya. Sepeda teman main. Oke, puas udah. Monggo Pak, nanya. Ayo Pak, monggo Pak. Kalau gue boleh tahu nih, kalau Bapak Dolet C, ini untuk para customer-nya ini gimana? Mengutamakan servisnya itu paduan antara fashion dan fungsi. Nah, itu gimana? Kalau dapetnya kayak gitu balik lagi ya, maksudnya kita lebih menyerahkan lagi kepada mereka. Oke, mau lu ini, referensi ini. Tapi kalau misalkan tidak bisa, rada berat nih kesini. Kenapa? Ya gue kasih alasannya. Iya. Lu pakai sepeda commute atau memang cuman 1 minggu atau enggak seminggu sekali? Iya, ada ya. Iya. Nah, yang dipakai cuman buat ala-ala gitu. Ada yang dipakai yang penting olahraga seminggu sekali. Iya, itu dia. Okay. Nah, balik lagi kayak gitu terus. Jadi gue tetap menyerahkan lagi ke mereka, tapi ego gue tetap dapat. Lu mau mana gitu. Tetap ada solusinya sih. Balik lagi. Iya. Ya jadi kalau kawanan gajah pada mau datang gitu, jadi memang garasi sepeda ini menyediakan bukan hanya part-part dan secara teknikal aja gitu, tapi memang lu bisa bebas untuk
apa ya, lu brainstorm bersama gitu. Lo mau apa, seperti apa, dan Dolet secara kemampuannya memang secara knowledge sudah ada, akan diarahkan juga gitu kan. Iya. Tapi nah, tos kapan bikin? Iya dong. Mungkin mau yang fashion. Soalnya dia tadi nanya fashion. Iya benar. Di fashion. Mungkin mau dikasih kepala burung atau mau dikasih sayap kayak 17-an kan. Iya. Kasih bendera ya. Jangan lupa biar menang. Tapi dia pasti bakal bikinnya 2 jam. Iya. Kita mainnya dari jam 2 sampai jam 6. Bisa. Iya benar. Sisanya udah nggak bisa sih. Nggak bisa. Jam-jaman. Iya, nggak bisa. Sekarang kan jam 7 udah di mana-mana. Soalnya jam 7 di mana-mana udah tutup. Nggak bisa. Jam 6 cukup. Sesuai. Seru. Ler, ada technical apa ya? Gini. Misalkan Farhan atau Tosi nih datang. Gue mau bikin dong Ler gitu. Tapi yang secara basic mereka harus siapkan secara keilmuan gitu ya. Saya misalkan lagi kan namanya kita jalan ke tempat-tempat kayak misalnya gravel gitu kan nggak melulu sepeda juga kan menjadi bener atau nggak kenapa-napa gitu kan gitu. Bahkan lo pernah alamin juga kan pasti kan gitu. Basic apa sih yang kayak misalkan ada copotnya lo harus bisa begini begitu. Nah, gue nggak tahu nih kalau Hanan mungkin ngerti ya, Farhan ngerti. Tosi kayaknya kurang. Iya nggak? Sekarang gini, tiba-tiba kita ke Sawang gitu, ke danau, tiba-tiba nggak mungkin ada yang gendong ya kan gitu. Tiba-tiba dia jalan sendiri, tiba-tiba ini kenapa nih sepeda gue gitu. Nah, basic apa sih sebenarnya? Ada nggak yang lo share ke teman-teman yang datang ke garasi sepeda gitu? Tentu aja sih dari awal kita ngobrol pun kadang-kadang gue suka ajarin, apalagi kayak baru kemarin si Regi. Iya. Baru beli sepeda dari gue, Regi Trip. Iya. Dia udah lama banget nggak sepedaan, terus dia baru beli sepeda, dia bingung kayak ngopotin ban depan pun quick release dia nggak ngerti. Yang namanya juga udah lama nggak sepedaan. Cuman sepedaan ala-ala doang. Iya. Akhirnya menemukan medan yang harus gue masukin mobil nih, Led. Iya. Kecil gitu. Iya. Oke, jadi gue selalu ajarkan, oke nih, walaupun dia tidak minta, gimana Led? Sebelum dia minta, gue udah bilang nih, lu belajar, tapi gue yang peragakan. Iya. Nanti setelah gue peragakan, lu peragain sendiri. Iya. Akhirnya udah, gue selalu itu contoh kecil ya. Kayak yang memang nyopot ban, yang kayak memang terus ada, gue alhamdulillahnya pernah dapet anak Bintaro, tiba-tiba dapet dari Instagram, gue gak pernah. Mungkin dia dikenalin temen yang lain ya. Sampai specialized nih. 2000 bobrok banget, akhirnya gue build. Sampai dia bilang, Mas pokoknya nih aku mau dibawa ke Belanda. What? Gue bilang, maksudnya gimana nih mau dibawa? Gue lihat tuh. Iya. Gue build dulu segala macam, gue rapihin sampai layak pakai. Di situ udah, Mas, aku ternyata dimajuin. Tadinya mau bulan depan lah. Gue masih nyantai lah. Akhirnya aku dimajuin 2 minggu nih. Jadi minta tolong dong tutorial untuk memasang kembali. Jadi akhirnya packaging lewat gue kirim ke dia. Dia yang terbangin segala macam. Tapi pada saat dicopotin, akhirnya itu terjadi juga. Ketika gue tutorialin dan dia tetap nanya sih, akhirnya ya udah dari Belanda video call, akhirnya ini copot nih ini jadi itu sih yang gue jaga dari garasi sepeda tuh itu hal kecil pun gue tetap memberikan edukasi walaupun ya semampu gue. Nice. Iya, mesti banget makanya. Dan gue seneng banget dia posting terus yang dari Belanda. Iya, boleh tuh dia. Boleh banget nih. Dari mulai lo kirim terus sampai sana terus jadi terus lo dia posting gitu kan ya. Dengan kata-katanya dia dari bobrok segala macam gue repost, gue seneng banget terus gue save. Yes, benar. Itu banyak plusnya sih. Iya. Ketika gue memberikan secara ikhlas kadang itu Allah gantikan sih. Yes, betul. Dapat yang ini dapat yang itu terus ya kadang juga pernah dapat yang bawel pun yang bodo amat sama kita juga udah gue merasakan apa yang mekanik rasakan tuh pernah juga. Iya. Oke, gue toko sepeda ya udah lah. Iya. Gue terus di depan ke bini gue pernah. Pas buset hari Senin yang dia ngomongin orang. Udah lah, gue bilang itu bukan salah gue juga. Ketika gue ngomong dia ngomong lebih kencang. Akhirnya dia minta maaf tapi supaya depan rumah cecet. Oke, itu pernah terjadi juga. Iya. Jadi makanya sekarang gue selalu mengedukasi dan alhamdulillahnya gue selalu nanyain kalau misalkan seminggu 2 minggu, Mas gimana sepedanya? Mbak gimana sepedanya? Oh ya enak, masih enak nih. Aku mau servis lagi dong, ada yang suka gitu. Gue ke rumah lo lagi dong. Itu yang selalu gue ngurusin sih, walaupun ya rada berat sih kayak oke, ini orang lagi sepedaan, gue coba aja. Iya. Halo Mas, kalau lagi kosong kan nggak selalu penuh. Iya, betul. Oke, habis megang anak gitu. Jadi kawanan gajah yang dilakukan garasi sepeda bukan hanya ya itu tadi. Bukan hanya lo build sesuai dengan keinginan bersama, tapi after itu lo ada bond apa ya,
ada bonding Iya, dengan kalian Kuat ya banget kan? Iya ya. gitu. Iya setuju tuh. Berusaha aja sih. Iya tapi bener lah, gue setuju. Gue pernah beberapa kali ke toko sepeda juga gitu. Kayak, oh belum sih, sampai dia didatengin berkali-kali. Kenapa belum? Kenapa? Jadi kayak nanti dulu, lo datang tuh dengan apa sih? Gitu. Harus tahu dulu kan yang nanti. Mungkin ya mudah-mudahan ini bisa memberi edukasi juga ya buat teman-teman kawanan gajah. Kalau mau bikin sepeda ya harus sabar-sabar. Gitu. Nah ini apa namanya nyambung buat kawanan gajah tadi nih. Kalau dari teman-teman kawanan gajah mau bikin atau apa, kalau untuk yang budgetnya lebih sih. Betul. Sebenarnya 26 ini bisa dimulai dengan budget berapa sih gitu loh. Kalau buat teman-teman yang mau mulai nih gitu loh, dan lu bisa provide lah. Gitu. Ya sebenarnya sih budget sejuta pun kalau memang orang itu bisa menerima base-nya murah, Tuh, Let. langsung Let. Kalau dari jawaban begini nih, jawaban gitu, masa sih sejuta? Berarti besok langsung nih. Let's go. Full bike. Karena kan ya sekarang kan kita tahu sendiri gitu, Ya. sepeda nggak ada yang di bawah sejuta gitu kayaknya gitu. banyak soalnya kan masih banyak rongsokan yang bisa kita datang. Iya. Kita beresin, Betul. kita apa gitu. Sebenarnya Betul. dari Jawa pun masih menawarkan terus kayak federal yang gua kelola dan gua jual untuk customer yang customer pun balik lagi. Mereka masih menawarkan sekitar 2 sampai 3 juta itu udah bagus banget. Lu bisa pakai dari luar. Bentuknya masih bahan atau sudah layak pakai? Layak pakai tapi ya balik lagi pasti orang akan upgrade sih. Iya. Tapi gue menerima dengan budget 1,5 sampai 3 juga bisa. Mulai Iya. start 1 sampai 2. Tapi balik lagi si customer ini harus bisa menerima sesuai dengan budget. Betul. Kalau mau 1 juta maunya specialized. Iya. Maunya Tiba-tiba Banyak Pak warna. Racer. Iya nggak bisa lah. nggak bisa lah. Itu harga bantu. Yoi. Itu harga ban yang tadi bener. Menyesuaikan lah ya. Iya. Maunya Miata, kalau mau 1,5 Tamiya. Kami pun lebih loh. Iya loh. Belum heperdasnya. Aduh, bahaya. Aduh, mie ayam. Iya. Iya. Oke. Jadi begitu ya Mas Sep. Buat kawan gajah range-nya meluas sebetulnya. Sebetulnya balik lagi ketika memang kalau baru mau memulai mungkin kayak tadi ada case-case orang-orang yang baru mau mulai lagi nih gitu. Aku mau main 26 gitu. Dengan sejutaan aja kalian udah bisa gitu ya. Bisa main. Walaupun kesana-sananya di-upgrade juga. Iya. Ya kan, itu kan masalah keenakan atau enggak nanti kan gitu kan. Selera. Iya. Nice. Net. In the future lah. In the future nih. Kita ngomong in the future nih lah. Ya. Apa namanya? Buat gue, kalau nggak tahu nih dari sisi mata kita ya gitu ya. Garasi sepeda ada dengan ekosistem bersama dengan ekosistem yang lain itu dengan yang sama juga rootsnya gitu ya. Semata-mata nggak cuma begini aja. Pasti ada pengen yang dibangun ya apa ya? Toh tiba-tiba 26 rame juga kan pasti ada triggernya gitu kan gitu. Bukan hanya karena pandemi gitu. Kalau mau ngomongin sepeda itu udah zaman fiksi juga main gitu kan gitu ya teman-teman main gitu. Tapi pasti kan udah makin dalam lo punya bengkel sekarang sendiri gitu. Iya kan memang PNS kan. Iya gitu kan makin jadi makin nah lu pengen ke depannya lu pengen seperti apa kan sepeda gitu. Sebenarnya sih Ngebangun culture-nya lebih dalam lagi kah apa gitu kan ya kan? Apa ada kucing klinik? Iya dong. Aduh masih jauh, Pak. Iya kan? Atau kita bikin santai session lah, ngobrol bareng lah, iya enggak? Yang suka salah jangan minjem. Nah, itu betul. Benar itu bikin coaching klinik. Boleh ntar. Jadi kalau semua pakai gajah jadinya gajah klinik. Oh iya. Sama enggak ada sepeda. Iya kan? Oke. Iya. Kedepannya ya, kalau ngomongin in the future, ya tadi itu sebenarnya dari sekarang pun mimpi gue nggak cuma sampai sini sebenarnya. Pengen juga punya toko di sana di sini. Cuman memang terbatas karena memang keadaan pandemi dan gue pun menjaga diri gue untuk banyak ketemu orang. Ya. Dan kalau gue buka satu aja di depan ruko sini, walaupun di Tangerang Selatan, ada aja pasti yang asal datang. Itu. Iya. Yang kalau dipikirkan dari situ sih. Cuman kalau ngomongin masa depannya, jujur gue pengen banget punya beberapa garis sepeda di luar sana. Ya memang harus based on di bawah gue, jangan terlepas gitu aja orang mau apa namanya franchise. Iya franchise. Gue punya duit pokoknya begini, terus mau suka dia gitu. Gue nggak mau. Nah, Makanya gimana pun caranya harus ada ya gue-nya lagi ya bisa gue percaya. Dan kedepannya gue tetap
apapun sepedanya ya kalau bisa tetap bersepeda. Betul. Walaupun trennya hilang, udah mentok-mentok lo gantung, tapi paling enggak 1 minggu lah sepeda. Iya, iya. Itu ya. sih yang emang, dan gue pengen banget sih sebenarnya kawan-kawan gajah. Iya. Pengen banget masuk ke semua ranah sepeda ya, walaupun itu ada batasnya. Maksudnya gue sok-sokan masuk ke lowrider. Ada sih teman-teman kayak Lucky dan teman-teman lah, Imam segala macam yang main lowrider. Semua BMX juga mereka. Tapi ya tetap batasan atau ekonomi gue juga sih. Terus jam terbang yang emang mereka kan BMX ini ada terus gitu. 26 ada, road bike ada. Wah, kalau gua ikutin semua gempor nih Pak. Iya. Ekonomi gempor, jam rumah gempor, kan nyap di rumah ini gantian dong jadi segala macam. Ya gua juga pengen ada waktu untuk anak sih, yang istri. Enggak semuanya ego gua untuk bersepeda, gua pengen sih. Bre kedepannya sih pengen tetap menjaga ekosistem itu sih. Ada support system juga. Gue punya ini, lu punya apa? Kayak ada salah satu Tangerang Selatan yang memang doyan DM gue, pengen banget ngajak ketemu. Dia jagonya main airbrush. Yang tadi ngomongin chat gue. Ayo dong kita, sampai dia bilang kolaborasi deh, gue main-main tempat lu. Tapi gue jamnya belum ditemukan nih. Gue selesai jam 6, dia jam 6 baru bisa ke sini. Bilang gue kalau udah di atas jam 6 udah buat keluarga lah. Kalau mau lu pagi gue udah situ. Ngejar matahari atau segala macam. Beri deket gitu, tetanggaan lah bisa dibilang beda beberapa klaster lah, tapi ya belum bisa ketemu. Nah itu udah ada beberapa yang kayak gitu tuh yang udah membangun support system mereka gitu. Gue mau chat dong taruh ini, gue kayak tas taruh ini apa semua sebenarnya bisa. Dan kedepannya gue pengen menjadikan ada indikasi ya. Sebenarnya udah ada indikasi. Ya pelengkap lainnya. Tapi passion di sepeda baru. Belum. Tapi gue menyerahkan langsung deh. Ntar gue jadi lama-lama. Iya benar. Outfit mah udah masing-masing sih ya, masih takut salah gitu ya kan. Gitu sih. Benar. Pengennya sih. Iya. Aja sih. Lab. Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Mudah-mudahan ada di Serpong di tempat gue ya. Balik lagi. Iya. Tapi benar. Tapi gue setuju sama Doret gitu. Nggak melulu ini adalah menjadi sebuah memang industri. Ya, industri hobi. Tapi nggak semua melulu ini menjadi sebuah industri gitu. Bener kata Dole tadi, kalau misalkan nanti ternyata mereka franchise sama gue terus tiba-tiba pengerjaannya nggak sama treatmentnya nggak sama lu kan juga bisa jadi bahaya kan telur gue iya bener. Memang mesti harus cari visi dan frekuensi yang sama orang-orang yang meneruskan dan memperbanyak garasi sepeda lainnya gitu. Kuncinya tetap personal touch. Iya dong. Sudah sentuhan awal. Iya. Pasti yang jagonya nyentuh-nyentuh. Nah makanya tadi gue bilang dia harus diajarin cara masang rantai men. Supaya nggak nyentuh-nyentuh yang lain. Aduh. Kan? Udah rantai aja Jo. Bahaya. Iya. Tuh kan jadi ke situ. Gak bisa naik sepeda dong gue. Nice. Wah, kita senang banget nih jadi bisa ngobrol bareng garasi sepeda ya. Ya kedepannya kawanan gajah kalau kalian memang pengen tahu tentang persepedaan 26 masih pemula nih belum tahu apa sih gitu, apa yang harus gue siapin sih, silakan ngobrol sama garasi sepeda ya kan, sama Dolet gitu ya, di DM aja. Tapi ingat protokol dan by appointment ya, nggak bisa langsung set gitu. Nice. Ada lagi yang mau tanyain kalian? Ayo dong. Benar. Banyak yang salah menggunakan sepeda gitu. Kayak kemarin di berita ada yang pakai lipat tapi puncak. Terus kecelakaan. Iya. Ada yang di JPG ininya sifatnya apa? Ketinggian. Di pedekin dengan jatuh. Iya. Ada yang dulu sendiri banyak sih dengan sepeda. Iya. Jadi harusnya ada edukasi bener sih memang. Iya. Harusnya memang di setiap bengkel bisa dibilang, atau di setiap ya wadah kayak gue ini ketika orang datang ya kita ngobrolnya secara edukasi gitu. Jangan cuman jualan. Yes. Sebenarnya itu sebenarnya udah diatur sih kalau urusan rezeki, cuman kan itu nilai plus ketika kita bisa mencari duit dari hobi kita gitu kan. Paling enggak itu sih memang pentingnya. Gue pun pribadi selalu memberikan edukasi sesuai dengan kemampuan gue gitu. Kayak lu nggak bisa tadi masang rantai, masang ban atau apa, sampai pengendara pun ya akhirnya merasa nyaman sih mereka gitu sih. Mungkin kalau memang dari Mas tadi bilang ya pentingnya edukasi, itu ada lagi nanti kayak coaching klinik atau apa yang memang sebenarnya dari kemarin tuh tahun lalu nih gue cerita sedikit, klub bike itu
udah buat event selama sebulan di Rumah Sagale ya. Terus habis itu ada beberapa setelah event itu selesai, banyak yang ngajakin kayak anak CXID, Cyclocross Indonesia, itu sampai bener-bener kita collab gitu. Ayo boleh, tapi kan memang ya pandemi akhirnya udah selesai semua. Udah sebenarnya udah ditatarkan, udah dipengen harus ada lahan berapa, sampai belajar jatuh pun itu mereka ada. Yes, itu penting. Itu beneran. Sampai Betul. naik sepeda Betul. CX kalau misalkan lagi gravelan, lo jatuh harus apa dulu? Jangan panik atau gimana, itu semua ada. Akhirnya kita mau meeting cuman itu pandeminya kelar ya. Nanti kalau udah kelar mungkin insya Allah kita dijalankan lagi program itu. Coaching klinik itu. Iya. Itu keren sih. Iya benar tuh. Itu benar banget. Karena apalagi sekarang gue lihat yang main sepeda juga bukan kaum pria doang nih. Iya kan? Sampai anak-anak, ebu-ebu men, ya kan? Ebu-ebu yang dulunya mungkin main sepeda gitu-gitu aja tiba-tiba ngejar ngelup lah gitu ya kan. Udah kenceng-kenceng banget. Kenceng banget benar. Wah, seru. Sebelum kita tutup, kira-kira brand-brand apa aja sih yang ada di toko-toko kecil-kecilan lo nih, ya nggak? Iya kan, gitu. Kalau brand sih sebenarnya ngikutin tren yang ada balik lagi. Ketika kita ngomongin selling ini udah berbeda jendela. Iya, betul. Ketika udah ngomongin selling, gue harus ngikutin pasar yang mau. Betul. Mereka goyangnya si A terus, B terus. Tapi gue berusaha balik lagi ke perekonomian gue yang dimana gue bisa belinya ini sama ini. Tapi ini mulu yang laku, udah amat. Walaupun adanya kayak sadel sele gitu. Betul. Memang betul. Kayak kacang goreng, walaupun harganya jutaan. Tapi bagi mereka ya itu nyaman, ya udah dibeli. Ada lagi nggak bang? Ada lagi nggak mas? Ya om, udah. Jadi itu aja yang gue jual. Dan kalau ngomongin brand ada beberapa sih. Tapi ya balik lagi, gue memberikan apa yang jauh lebih laku aja gitu. Iya. Basicnya gue hanya toko kecil-kecilan yang memaniskan garasi sepeda gue gitu. Ketika bangun, gue punya ini sedikit ini ya. Kalau misalkan kegoda dikit gue pakai, habis itu secondnya gue jual baru 2 kali 3 kali pakai. Ya jual juga jadi juga sebenarnya sih. Kali si brand-brand ini juga memang kalau gue lihat emang ada kenyamanan yang berbeda, iya kan? Ada harga ada itu nggak dari dulu tuh, udah nggak bisa itu mah Kalau aja, pakai sepeda juga. mahal dikit nih kalau kita kalau sih aduh Gue mau nanya nanya sih di tempatnya kisi-kisi buat kawanan gajah nih. Iya. 26 nih ya, per 26. Waduh. Menurut Bapak Dolet gimana? kisi-kisinya Ya kasih mau mulai 26-an, terus kayak apa nih dari Bapak Dolet? Satu, lu pastikan dulu apa yang suka. Misalkan kalau budget udah pastinya ngikutin kantong sendiri. Secara brand atau secara apa? Secara brand. Kalau misalkan itu lu suka kayak Federal, ya udah lu sikat Federal. Kalau Specialized lu sikat Federal. Specialized gitu. Terus kalau Puma ya Puma, kalau misalkan Terence, Tsunami semua lah. Pokoknya Miata ataupun yang lain. Kalau emang lu udah suka ya udah lu dalemin, lu emang cari tahu. Misalkan Federal kan banyak tuh sejarahnya, Strike Cat lah apa tipenya, terus tahunnya berapa. Cari tahu dulu kalau emang lu mau main originalan, monggo. Tapi kalau emang lu main total, ada yang bilang Federal spek Sultan, ya speknya lebih mahal dibanding sepedanya. Itu banyak sih kayak, ya udah banyak lah. Dan yang nge-build seperti itu udah banyak tuh tos. Jadi balik lagi, lu suka apanya dulu karena base si frame itu akan long last dibanding dengan part-part yang lu suka. Pendukung itu ya, Kuncinya. Betul. Itu kuncinya. Frame dulu. Part bisa terus. Iya. Kecuali lu ngomong sama orang yang pengen original, sama gue ampun deh, itu udah sampai baut-bautnya dia ngomong. Sampai oke gitu. Dan mereka lebih berumur sih biasanya. Suhu gue kayak Om Andi itu gue sebutinnya Om. Ada om-om yang lain yang di sana suhu gue tuh yang di Jogja, Om Ferdian Fer juga kalau sepeda tuh berjejer kayak gini tapi ada 100 lah, jadi lu kayak milih baju. Iya. Ada gantung semua gitu ya. Gantung semuanya, milih yang mana, terus kalau mau jual sebosannya aja, lu mau yang mana Let? Lu pengen nyobain brand ini nih gitu. Gua ada sih. Tapi nanti ya lepasnya nunggu dia lepas tuh. Ajak ngopi dulu, mungkin ajak ngobrol panjang kalau di Jogja. Iya. Ya udah gue lepas deh. Pokoknya gue mau US gitu. Gue pernah tuh mengalami itu. Satu dikasih koleksinya dia Parpre masih ada. Dikirim langsung dengan harga yang murah sih menurut gua. Frame dari US 4 juta. Itu menurut gua udah gede banget. Kan sekarang harganya tinggi banget. Jadi menurut gua ya itu gua piara sampai sekarang, dan ketika ada yang mau gua akan kulon nuwun lah. Om, gua ada yang mau lagi nih miara. Tapi gua belum mau lepas sih sebenarnya. Tapi ya gua akan bilang lagi sama mereka gitu.
sama si peminat Iya, 26 yang iya. lebih menggila dibanding gue dan banyak banget, gue akan izin lagi ketika gue ya itu lebih sopan sih. Iya, Jadi iya. kalau balik lagi ketika pertanyaan posisi ya lu mantepin dulu mau frame Iya. apa brandnya. Ya. Frame is number one sih. Ya, setuju. Ya. Jadi pasti maunya apa nih? Iya, lu maunya apa? Berarti lu mau tanya sama dia, lu maunya apa? Jadi Lu harus pilih tos, lu harus oh beres. Iya. Nih kawanan gajah pasti nanti kita akan kasih lihat ya. Di apa aja koleksi di garasi sepeda Waduh. nih. Nanti kita kasih lihat ya kan. Let Ya. nice talk with you. Amin. Sama-sama. Nice to talk with Terima garasi kasih. sepeda. Terima Ya. kasih udah datang. Buat kawanan gajah mungkin Dolet bisa kasih tahu sosial media garasi sepeda apa kalau mau hubungin Dolet lewat apa. Oke, jadi tempatnya di Geraha Raya, Anggrek Oka B3 nomor 23. Itu berada di sekitaran Tangsel, nggak jauh dari Bintaro, nggak jauh dari Rangsutra dan Ciledug. Jadi di antara. Di antara. Terus Instagramnya garasisepeda.id. Oh iya, garasisepeda.id ya. Dan nomor telepon nanti nanti DM aja langsung ke garasisepeda.id. Yes. Itu bisa ngobrol-ngobrol sama gue free. Mau curhat sepeda, mau curhat kayak sosi, curhat secara internal kayaknya saya sama lo ya. Saya kalau sepeda pasti sama gue gitu. Itu boleh sih. Jadi bisa terima tanpa biaya apapun. Mau titip jual juga boleh, nanti kita di link di belakang. Mantap. Mantap. Oke, kawan gajah. Sekian aja episode kali ini bersama Garasi Sepeda dengan Dolet. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan keseruan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol. Sampai ketemu lagi di Podcast Gajah. Podcast Gitu aja.